Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uhaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Adabul Mufrad, masih di bab pertama, yaitu bab birrul walidain wassilah. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kemarin di awal bab disebutkan bab wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, bahwasanya kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian di hadis pertama kemarin kita bahas adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, yaitu menyebutkan amal-amal terbaik sesuai dengan apa yang ingin ditanyakan oleh sang penanya. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan yang lebih daripada apa yang ditanyakan oleh sang penanya tersebut. Maka SAW ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, ada yang sudah hafal hadisnya Pak kemarin Pak? Mau dihafal hadis? Bisa ya, mulai distorkan hadis, hafal satu hadis lumayan Pak. Lumayan ya, setiap satu pertemuan satu hadis, bisa kita kumpulkan hadisnya, dan kebetulan hadisnya pendek-pendek. Disebutkan situ, ayu a'mal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ahabbu bimakna, ya ini ismi tafdil, bimakna lebih. Apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, ay li waqtiha, salat tepat pada waktunya, dimanakan awali waktiha, di awal waktunya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Kemudian ditanya lagi, summa'ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian birru al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di sini menunjukkan bahwasanya salat, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, salat itu adalah amal yang paling utama. Kedekatan seorang hamba diwujudkan, ya, direalisasikan dengan bentuk ibadah, yaitu sholat, terutama ketika sujudnya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu ingin meminta pada Allah Subhanahu wa taala, memintalah yaitu di posisi paling dekat dengannya ketika kita sujud dalam sholat kita. Summa'ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukankah amalan di antara tiga amalan tersebut harusnya jihad fi sabilillah? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu al jihadu fi sabilillah laisa lahu jaza illal jannah, ya tidak ada balasan pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa didahulukan yang pertama as-shalah, kemudian berbakti kepada orang tua? Menunjukkan, ya, di awal tadi sesuai dengan sang penanyanya. Siapa yang bertanya apa yang dia inginkan, ternyata amal-amal lazim, apa yang senantiasa bisa terus dia amalkan, pertama adalah sholat di awal waktunya. Kalau memang nggak ada uzur, lalu bagaimana dengan kita kadang-kadang di site, ya, di job site, di lapangan, ya, jemputannya datangnya melebihi waktunya, misalkan lebih 30 menit, lebih 1 jam, maka kita mendirikan sholat di gelombang kedua. Apakah berdosa? Maka di dalam pembahasan fikih ada beberapa waktu. Yang pertama, waktu paling baik awal waktiha. Kemudian masih di wus'atul waktu yang masih di dalamnya, waktu keluasan. Dalam mazhab Hanafiyah disebut wus'atul waqt,
ya waktu luas, yaitu masih di dalam waktunya, masih diperbolehkan, maka boleh bagi kita. Nggak harus kemudian mengamalkan hadis ini ala waktiha fi awali waktiha, meninggalkan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan padahal nggak bisa. Mesin ketika kita tinggalkan berbahaya, ya mungkin kalau alat berat bisa nabrak orang, ya bisa berbahaya, berbenturan dengan bahan yang mudah meledak dan yang lainnya, jangan ditinggalkan, ada waktunya. Begitu juga menuntut ilmu, misalkan ya menuntut ilmu bisa juga ya diadakan sholat di gelombang kedua. Nah, gelombang pertama bagi mereka yang istirahat pertama, gelombang kedua di mereka yang istirahat kedua, nggak masalah ya, untuk maslahat yang lebih besar. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, pembahasan kedua masuk pada hadis kedua tentang birrul walidain, masih membahas tentang berbakti kepada orang tua, yaitu kunci sukses kita di dunia maupun di akhirat dengan berbakti kepada orang tua. Boleh dibacakan hadisnya Pak, hadis yang kedua. Nah, silakan Pak, boleh dibacakan hadisnya. Nah, kemarin diajarkan ya tata cara adab membaca kitab para ulama. Yang pertama kita mengucap basmalah. Sebagai bentuk apa? Barokah, ya. Sebagai bentuk at-tabarruk, memohon barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memulai amalannya dengan basmalah, maka di dalamnya ada barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon agar dimudahkan amalan kita. Bismillah. Kemudian termasuk ciri karakteristik ya perkataan, pidato maupun karya-karya dalam Islam, ya membedakan dengan karya sebelum pada Islam, yaitu dengan selain mengucap nama Allah Subhanahu wa taala bismillah, kemudian apa? Mengucap sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kita ya lanjutkan qalal muallif, berkata sang penulis. Nah, kita sebut hadisnya. Boleh dibacakan Pak hadis kedua? Nah, tafadhol silahkan. Bapak mau coba? Ya, nggak kelihatan. Ada yang bisa bacakan Pak yang dekat? Nampak Pak Catur, kaifa haluk? Kelihatan? Nggak kelihatan. Ini ngezoomnya gimana Pak? Saya nggak paham ini ngezoomnya. Tidak nampak? Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-hadits tsani mazala fi babil awal, ya di bab pertama hadis kedua, an Abdillah bin Umar radhiyallahu an. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu an qala ridha Rabb fi ridha al-walidan wa sakhatur Rabb fi sakhati al-walidan. Taib. Sama Pak dengan terjemahannya? Sama di buku terjemahan? Taib, yang sudah dibagikan ya, sudah dibagikan oleh tim panitia. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dari bapaknya yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau menuturkan, Syekh Al-Jailani dalam kitab Fathullahis Somad mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar ya itu adalah cendekiawan pada masanya. Cendekiawan pada masanya Pak, sudah nampak kepandaiannya semenjak beliau masih kecil. Apa itu? Ketika beliau dibawa ke majelis seperti ini ya, majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, majelisnya Rasulullah. Ya, jadi majelis Rasulullah itu bukan hanya satu titik atau satu tempat tertentu ya, tapi majelis Rasulullah itu umum. Siapa yang menuntut ilmu, menggelar ya majelis ilmu, maka itu majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar fitufulatih, di masa kecilnya dibawa oleh ayahnya ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan majelisnya para pembesar sahabat waktu itu. Suatu saat ditanya, Pak, apa pertanyaannya? Kisah yang sangat masyhur. Apa pertanyaannya? Rasulullah kepada seluruh jamaah, apakah apa Pak? Apakah ya? Apakah masih punya orang tua? Masih punya enggak Pak? Masih, karena bersama ayahnya, bersama Umar radhiyallahu anhu. Pertanyaannya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Para sahabat, perhatikanlah, seorang muslim, seorang mukmin itu ya, kenapa Pak? Amal yang cintai Allah, itu kemarin Pak. Nah, ini beda lagi ceritanya. Abdullah bin Umar, anaknya Pak. Nah, ini menunjukkan pada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan karakteristik Islam mulai dari sejak dini ya. Dari kecilnya dibawa
kepada siapa harus berbakti itu nanti, Pak. Nanti itu hadis ketiga. Ini baru hadis kedua. Beda, ini beda cerita ya. Ini masih menceritakan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah namanya. Abdullah bin Umar, termasuk ulama ahli hadis, termasuk abadilah yang masyhur. Abadilah yang masyhur siapa saja, Pak? Abdullah yang masyhur. Abdullah siapa? Tukang tambal ban. Abdullah siapa lagi? Bukan ya. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ammar. Taib adalah para perawi hadis. Nah, ini cerita tentang anaknya Umar bin Khattab. Nah, ya Pak. Nah, itu dia maksudnya. Seorang mukmin itu diibaratkan, dianalogikan dengan pohon yang baik. Pohon apa itu? Ya, semuanya bermanfaat. Pelepahnya bermanfaat, ya. Kemudian buahnya bermanfaat, pohonnya bermanfaat, apapun semuanya bermanfaat. Nggak ada yang ketinggalan. Nah, ada yang menjawab utrujah, ya. Ada yang menjawab dengan apa? Utrujah. Utrujah itu apa, Pak? Seperti pohon jeruk gitulah ya. Pokoknya wangi, enak gitu. Seperti kalau mangga ya mangga apa terserah aromanis gitu. Nah, enak, baunya enak, ya rasanya juga enak. Kadang-kadang kan ada ya mangga yang wangi tapi rasanya asem. Nah, ini utrujah. Nah, bukan kata Rasulullah, pohon itu, pohon paku, bukan. Ya. Nah, ternyata Rasulullah menyebutkan pohon apa, Pak? Pohon korma. Ya, pohon korma. Dari semenjak kecilnya saja sudah banyak faedah yang bisa kita ambil. Pohon korma ketika dia mau menanam, dia bisa tumbuh, harus diapakan, Pak? Ditempa dengan sangat keras, ya. Nah, kemarin pada punya pohon korma kan, Pak? Pada ikut invest ya itu ya. Invest pohon korma, ya. Hilang semua, tinggal korma yang didus, ya, pohonnya nggak ada. Taib. Bagaimana cara numbuhinnya? Dikasih pohon yang sangat besar, ya. Semakin besar semakin hebat nanti pohonnya. Artinya apa? Ya ditempa dari kecil, ya nggak dimanjakan, diajarkan hidup mandiri. Ya kemandirian anak kita dalam ibadah, misalkan diajak anak kita untuk sholat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, lindungi keluarga kalian dan diri kalian dari neraka. Ajak anak kita untuk sholat. Masalahnya Pak Ustadz, kalau diajak anak saya sholat dimarahi DKM. Ya, lalu solusinya gimana, Pak? Ya diajari dari rumah. Ya, anak itu merupakan siapa, Pak? Tanggung jawab orang tuanya, Pak, bukan tanggung jawab DKM, bukan tanggung jawab tetangganya. Diajarin dari rumah, gitu ya. Ketika kita sholat, coba kalau sudah syaratnya apa? Sudah mumayyiz, ya, sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kita kembali ke cerita Abdullah bin Umar. Ya, setelah di perjalanan pulang dari majelis Rasulullah udah bubar, Abdullah bin Umar cerita, wahai ayahanda, tadi saya sebenarnya mau menjawab. Saya tahu pertanyaan itu, saya tahu jawabannya itu, yaitu apa? Korma, pohon korma. Tapi saya malu. Di sini yang hadir para pembesar semua. Ada GM, ada apa lagi, Pak? Ya, ada presiden, direktur, ada siapa? Saya malu, Pak. Saya cuma tukang sapu misalkan. Saya cuma anak buah orang kecil, karyawan biasa, nggak dikenal siapa-siapa. Ketika saya jawab nanti dikira songong gitu ya. Nah, maka kata Umar bin Khattab nggak seperti itu ya. Ya, malu itu bukan pada menyampaikan kebenaran. Malu itu ketika kita berbuat maksiat. Kaum muslimin, pada teks hadis, pada nas hadis atau matan hadis sebutkan ridho Rabb fi ridho al walid, bahwasanya ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua. Ar-ridho, apa itu ridho? Yaitu ittifaq didu al mukhalif. Ya, ridho itu adalah kesepakatan dalam kebaikan, lawan daripada mukhalif, lawan daripada ya menyelisihi. Wa sakhatur rabb fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah ya tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Kaum muslimin, jamaah sekalian, menunjukkan kedudukan birrul walidain sangat penting. Yang di hadis pertama disandingkan birrul walidain dengan apa? As-shalah, yaitu ibadah yang paling utama, ibadah badaniyah yaitu salat. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Nah, dalam ayat disebutkan ya al-qaronah mendampingkan antara ayat untuk tidak berbuat kesyirikan dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maksudnya apa, Pak? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ayat yang paling agung, yaitu untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, ya. Ini adalah perkara yang paling agung,
ya, perkara paling agung. Kemudian disandingkan dengan hal yang besar lain, birrul walidain, dengan berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin, birrul walidain, berbakti kepada orang tua merupakan kunci sukses kita di dunia maupun di akhirat. Adalah seorang yang mana dianggap orang biasa, nggak pernah dikenal Pak di kampungnya, nggak pernah dikenal di kotanya. Sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Inilah bukti mukjizat sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya wahyu langsung kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, difirmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesungguhnya apa yang diucapkan Rasulullah bukan dari hawa nafsunya. Apa itu? Bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, akan datang suatu saat nanti seorang laki-laki dari negeri Aus atau daerah Yaman ya, daerah Yaman. Yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ya bertanya tentang dirinya, apa kehebatannya Uwais Al-Qarni, Pak? Apa kehebatan Uwais Al-Qarni? Bisa silat? Ya. Nah, kalau dia berdoa, nggak akan pernah ditolak doanya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, kenapa bisa demikian? Ya, karena bir al-walidain, karena dia berbakti kepada orang tuanya. Maka kalau kamu bertemu dengannya, wahai Umar, mintalah didoakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dari Uwais Al-Qarni tersebut. Akhirnya suatu saat di masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, Pak, Uwais Al-Qarni termasuk sahabat atau termasuk setelah sahabat, Pak? Setelahnya. Termasuk apa, Pak Catur? Tabi'in. Uwais Al-Qarni ya, tabi'in. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu, bukan dari terkaan, bukan dari ya was-was syaitan yang dilemparkan kepada dukun, bukan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di masa Umar radhiyallahu anhu, ketika pelaksanaan ibadah haji, Umar radhiyallahu anhu nyari-nyari ya, siapa di antara kalian dari suku ini, dari negeri Yaman ya, namanya Uwais Al-Qarni. Ini namanya ya, ini wahai Umar, namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika kamu berdoa, apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu? Betul. Ya, lalu bagaimanakah atas amalan apakah, kata Umar, engkau ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan doamu? Karena berbakti kepada ibunda saya, kata Uwais Al-Qarni. Maka doakanlah maghfirah, ampunan bagi saya wahai Uwais, kata Umar. Khalifah, Pak, minta didoakan orang biasa. Maka ini benar menunjukkan bahwasanya firman Allah itu maha benar ya, bahwasanya yang menjadi tolak ukur dalam Islam bukan warna kulit, bukan kedudukan strata sosialnya di masyarakat, bukan kedudukannya di pekerjaan, bukan, tapi apa? At-taqwa. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal solehnya, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khawatir nanti kalau ya, ini beritanya sudah tersebar ke seluruh jamaah haji ya, khawatir menyibukkan dia, maka Umar radhiyallahu anhu menyembunyikan Uwais Al-Qarni agar orang enggak berduyun-duyun datangan ya. Kayak dulu ceritanya apa, Pak? Ada seorang bocah ketika kehujanan katanya nemu batu, ada petirnya. Semua warga turun ke dia, Pak, sampai dokter, profesor datangin dia, Pak. Dia nggak sekolah, anak SD, Pak. Kamu nggak sekolah? Ya, kamu kelas berapa? Saya masih SD. Katanya nama batu sakti. Bagaimana sakti? Ya, orang nggak tahu apa-apa. Katanya sakti. Nah, ini Uwais Al-Qarni beda ya. Orang nggak dikenal di kampungnya, tapi dikenal di langit. Orang yang nggak dikenal di kampungnya, tapi dijunjung tinggi oleh Umar radhiyallahu anhu, khalifah pada masanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, Pak. Nama aslinya siapa? Imam Bukhari nama aslinya? Muhammad, Pak. Ya, namanya Muhammad. Bukhari itu nama kampungnya. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Taib. Imam Bukhari ketika dia ingin keluar pasti mendoakan kebaikan bagi ibunya. Kemudian ibunya juga menimpali doa kebaikan bagi Imam Al-Bukhari. Ada seorang ya ulama pada masanya, Imam Ibnu Aun, ketika dia dipanggil ibunya menjawab rada kasar gitu, Pak ya, menjawab kayaknya rada selengean gitu. Kemudian dia menyesal
saya menyesali. Padahal cuman mungkin ngomong beberapa kata patah, tapi dianggapnya itu oleh Ibnu Aun sesuatu yang menyakiti hati ibunya. Kemudian untuk menebus kesalahannya Bapak membebaskan budak, ya, untuk menebus kesalahannya dengan membebaskan budak. Nah, kisah-kisah yang lain sangat banyak, kisah berbakti kepada orang tua. Nah, betapa agungnya Islam dengan mengagungkan kedua orang tuanya yang sangat berjasa kepada dirinya. Nah, begitu juga kaum muslimin. Nah, nanti ada yang mengatakan ini kajian isinya cuma kisah-kisah, ya, nggak ada riwayatnya. Boleh dicek Pak, silakan riwayatnya. Kalau kita sampaikan riwayatnya panjang, ya, riwayatnya panjang. Itu semua ada riwayatnya, ada asarnya. Nah, karena penjagaan agama ini salah satunya dengan ar-riwayah. Bahwasanya dijaga. Imam Ibnu Sirin mengatakan laular riwayah laqala man syaa laqala. Laular riwayah laqala man syaa. Kalau tidak ada sanad, rantai riwayat dalam agama kita, orang akan mengatakan sesuka dia, ya, nggak akan diteliti siapa yang mengatakan, apa latar belakangnya, ya, kemudian apa yang dikatakannya nggak tahu, maka semua akan dianggap sebagai agama. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Kemudian tercelanya uququl walidain, lawan dari bir al walidain, ya. Banyak lagi kisah-kisah ulama, banyak lagi kisah-kisah orang-orang terdahulu yang soleh. Nah, seorang imam mengatakan, saya nggak berani makan satu nampan dengan ibu saya, ya, khawatir mendahului beliau, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Pak, ya, beliau pernah disuruh ibunya, nak, tolong ambilkan ibu air. Nanti khawatir malam-malam ibu pengen, ya, ada hajat, ada wudhu atau apa, nggak ada air, habis air kita. Nah, dulu kan belum ada mesin air, sungai mungkin jauh, sumur juga jauh. Nah, maka minta untuk disediakan air. Ternyata ibunya sudah apa, Pak? Sudah tidur. Ya, ditunggu sampai beliau bangun. Nah, kisah yang lain, kisah masyhur, mirip seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 3 orang yang apa, Pak, terkurung dalam gua. Salah satunya apa? Salah satunya seorang yang mempunyai sapi untuk biasa diperah susunya, biasanya dihidangkan kepada kedua orang tuanya. Ternyata pas sampai di sana sudah kemalaman, kedua orang tuanya sudah tidur. Dia mengatakan anaknya ngerengek-rengek, minta untuk diberikan minum susu, tapi nggak dikasih, ya, nggak dikasih sampai kedua orang tuanya bangun, kemudian minum dari apa yang dia berikan, baru dikasih anak-anaknya. Ya Allah, kalau ini termasuk amal soleh yang menjadi syafaat saya, maka bantulah saya untuk bisa terbuka, untuk bisa lepas dari gangguan ini. Kaum muslimin, kalau kita selama ini punya masalah besar, selama ini kita punya problem besar, apapun itu, dengan keluarga, dengan istri anak kita, ya, dengan pekerjaan kita, dengan kolega kita, ya, atau dengan tetangga atau yang lain, ya, maka termasuk wasilah mencari solusi dari Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, wasilahnya dengan berbakti kepada orang tua. Lihatlah orang yang mengalami musibah besar, hampir-hampir merenggut nyawanya, ya, ditolong Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain. Baik. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, adalah Juraij, ya, di masa Bani Israel. Namun ini bukan kisah, ya, Israiliyah, ya, bukan kisah Israiliyah. Karena ini ada riwayat yang panjang, nanti bisa dicek riwayatnya tentang Juraij. Kisah yang terkenal ketika dipanggil ibunya sedang sholat sunnah. Juraij, ya, bantu ibu, ya. Dipanggil sampai 3 kali. Dia ragu, apakah sholat sunnah saya, apakah bantu ibu saya. Kemudian masih dilanjut sholatnya. Ibunya marah, Pak, gedek, ya, sama orang yang ibadah, ya. Ibunya gedek karena minta dibantu. Ini bukan sholat duhur, bukan sholat asar, bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah, kan bisa nanti ditunda, ya. Belikan dulu ibunya misalkan gula pasir 1 kilo, balik lagi dari warung bisa sholat duha 2 rakaat, kan mudah, gampang. Nah, ini enggak, dilanjutkan sholatnya, terus dilanjutkan sampai ibunya marah. Akhirnya keluar kata-kata sakti dari ibunya, ya, ya Allah, janganlah engkau meninggalkan, cabut ruh dari jiwa Juraij sebelum dia difitnah dengan wanita pezinah. Akhirnya ceritanya demikian. Maka kaum muslimin, berhati-hatilah ketika kita uququl walidain, ya, durhaka dengan orang tua kita, maka azab Allah menanti kita. Azab Allah menanti kita.
Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Jurayj, nah, diadab oleh kaumnya, dimusnahkan asomahnya, tempat ibadahnya. Padahal beliau adalah orang yang paling rajin ibadah di kaumnya, punya tempat sendiri namanya Sauma'ah, tempat ibadahnya sendiri. Dihancurkan karena provokasi dari wanita pezina. Dia nggak mau berzina, akhirnya wanita pezina tersebut berzina dengan penggembala kambing sampai melahirkan anak-anaknya dibawa. Difitnah, diprovokasi. Dia ini sok-sokan ahli ibadah, pakai sorban, pakai peci, ya, ketika sholat 5 waktu ke masjid. Tapi ternyata dia ini sok suci. Nah, ini sering terlontar di kita, Pak. Kalau ada orang yang sholat 5 waktu di masjid, ya, ada orang yang datangi majelis pengajian, sering difitnah. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana keistiqomahan kita, ya. Apakah hanya dengan perkataan cacian manusia kemudian kita berpaling dari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kaum muslimin bisa berbicara anak tersebut, ya. Suatu mukjizat, suatu keajaiban turun dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bisa berbicara, ngaku, saya ini bukan anaknya Jurayj, anaknya penggembala kambing. Akhirnya penduduk minta maaf, ya, agar dibangun kembali rumah ibadah. Namun Jurayj ya menolak, nggak apa-apa, udah biar seperti itu saja. Nah, ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, seorang syekh mengatakan bahwasanya ada seorang masuk Islam gara-gara perbuatan kecil kepada orang tua, dan orang tua ini bukan orang tuanya sendiri. Ada salah seorang ya diutus ke negeri Eropa atau Amerika, menyaksikan ada nenek-nenek di pinggir pantai umurnya 72 tahunan. Ditanya, "Nek, sampean ini nunggu apa?" "Ya, saya memang biasa di sini. Yang lihat berjam-jam, saya nunggu seseorang di sini, mengharap anaknya datang." Ternyata nggak datang-datang, Pak. Ya, mau ditinggal kasihan, sudah larut malam, jam 12 malam. Kemudian ditanya, dia mau gigit apel, Pak. Nah, qadarullah sudah nggak ada giginya, nggak bisa gigit apel tersebut. Kemudian dibelah ya apel tersebut oleh sang pemuda tadi. Ditanya, "Ya, kok kamu mau bantu saya?" Dia nangis, Pak. "Kok kamu mau bantu saya? Padahal bukan siapa-siapa kamu, nggak kenal kita ini." "Wahai nek, ketahuilah bahwasannya agama saya menyuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, baik orang tua kandung maupun orang yang lebih tua, senior umurnya dari saya." Nah, dia menangis, Pak. Kenapa? "Selama 20 tahun saya hidup di sini, nggak ada satupun anak saya yang mengunjungi saya. Saya berharap ketika mungkin hari raya mengunjungi saya, ketika ada event-event yang besar bisa mengunjungi, datang hadir di tengah-tengah keluarga saya. Ternyata nggak ada satupun yang mengunjungi saya." Kemudian ditanya, "Apa agamamu wahai pemuda?" "Agama saya Islam." Walhamdulillah, hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam gara-gara ngupasin atau membelahin apel ya kepada nenek-nenek tersebut. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Fikih ya muamalah walidain ma'a walidain, ya fikih berinteraksi, fikhul muamalati ma'al walidain, fikih interaksi bersama orang tua. Walaupun di sini sebutkan ridallah fi ridho al walidain wa sakhtullah fi sakhatil walidain, ridho Allah bergantung pada ridho orang tuanya, Pak. Maka berhati-hati dari menyakiti hati orang tua, berhati-hati dari membuat ya sakit hati orang tua kita, apalagi menyakiti fisiknya. Banyak ya di dalam kitab Uququl Walidain nanti bisa dibaca bahwasanya ada anak yang masa mudanya menyiksa orang tuanya, ketika dia sudah berkeluarga, sudah senja usianya, balik disiksa oleh anak dan cucunya. Kaum muslimin, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan ada kriteria-kriteria yang mana ini menjadi pedoman, biar nggak apa, nggak ada kezoliman antara anak dengan orang tuanya. Kenapa, Pak? Mentang-mentang ridallah fi ridal walidain kemudian zolim orang tuanya. Seperti apa? Yang pertama, Allah dan Rasulnya harus lebih diunggulkan, diutamakan. Ketika orang tuanya ya menyuruh meninggalkan sholat, orang tuanya menyuruh meninggalkan anak wanitanya untuk berjilbab, disuruh menanggalkan jilbab, jangan pakai jilbab. Apaan kamu ini? Ya kok zaman sekarang masih nutup-nutup kepala pakai seperti itu? Kita ini ruang ber-AC, kurang apa? Ya, mau lebih dingin ada, mau yang lebih nyaman ada lagi. Tinggalin jilbab, ya, tinggalkan jilbab.
Maka yang seperti ini kaum muslimin tidak diperkenankan. Dalam ayat maupun hadis sebutkan ya bahwasanya disebut mukmin haruslah mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada dirinya maupun kedua orang tuanya. Maka ketika orang tua kita ya menuntut kita untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, jatuh hukum la ta'ata fi maksiati al makhluk, la ta'ata la ta'ata fi maksiati al khaliq. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Kemudian bagaimana dengan hadis yang menyebutkan anta wa maluka li abika. Ketika salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW mengadukan keadaannya, ya orang tua saya ini Rasulullah ya meminta bantuan kepada saya. Orang tua saya ingin mengambil harta saya atau mengambil harta saya. Bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu punya kedua orang tuamu atau punya ayahmu. Maka bagaimana dengan harta kita? Apakah boleh begitu saja ya harta kita diambil oleh orang tua kita? Gaji kita misalkan Pak sekarang dapat gaji. Apakah semua gaji harus diserahkan kepada ibu kita atau kepada ayah kita? Sementara kita punya tanggungan. Anak kita butuh sekolah bayarannya, istri kita butuh kebutuhan rumah tangga. Apakah sampai terlantar seperti itu? Ternyata tidak. Nah, yang dimaksud anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu kepunyaan orang tuamu, maka boleh bagi orang tua untuk mengambil harta secukupnya saja. Apa yang menjadi kecukupannya? Nah, maka boleh untuk mengambil harta anaknya ya sesuai dengan kecukupannya. Perlu izin enggak Ustaz? Ya, maka di situ diperinci. Ya, di situ diperinci. Harusnya kewajiban seorang anak menafkahi kedua orang tuanya. Akan tapi ketika kebutuhan darurat, kebutuhan primer, ya, kemudian anaknya nggak mau sama sekali memberikan, orang tuanya diperkenankan untuk mengambil sebagian harta anaknya. Mungkin ya makanan, mungkin apa ya. Berdasarkan hadis ya salah seorang sahabiah wanita datang pada Rasulullah. Sesungguhnya suami saya pelit wahai Rasulullah. Ya nggak mencukupi untuk saya dan kebutuhan anak-anak saya, kebutuhan pokoknya, makanan, sandang, pangannya. Lalu bagaimana solusinya? Apa ketika saya ngambil harta suami saya, apakah boleh? Boleh ya, akan tapi cukup untuk keperluan itu saja. Ya, maka orang tua kita Pak boleh ngambil harta kita, seyogyanya tetap izin kepada anaknya. Ya, seyogyanya lebih izin untuk bisa izin kepada anak-anak untuk menjauhi masalah. Ya, untuk menjauhi masalah. Kemudian apa yang diambil tersebut untuk kebutuhan dirinya, bukan untuk ya diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Nah, ini menimbulkan masalah. Saya nyari susah-susah, kenapa diberikan kepada si X ya atau si fulan atau fulanah? Mereka kan juga bekerja sendiri, nggak ada kekurangan. Nah, maka boleh bagi orang tua untuk ya mengambil harta anaknya, sebagian harta daripada anaknya selama pertama tidak mendolimi anaknya sehingga anak dan istrinya terlantar. Ini nggak boleh. Kemudian hanya dicukupkan untuk kebutuhan dirinya saja, bukan untuk saudara-saudaranya ya, saudara kandung saja menjadi perhatian, apalagi saudara yang lain ya, pamannya, kakek neneknya dan yang lainnya. Taib. Maka makna anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu, bukan berarti orang tua boleh dolim kepada anaknya sampai keluarganya terlantar. Lalu pertanyaan yang sering diajukan, orang tua saya ya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya. Nah, bagaimana nih solusinya? Apakah langsung ditaati? Ya, dalam hadis sebutkan ridho fi ridhol walidain, ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua. Orang tua saya nyuruh untuk nyeraikan istri saya. Lalu bagaimana solusinya? Dilihat dulu Pak. Ya, kalau orang tuanya soleh, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ismail. Didatang yang pertama apa? Tanya istrinya. Ketika Nabi Ismail pergi bekerja, ditanya, kamu siapa? Saya istrinya Ismail. Lalu bagaimana keadaanmu? Mengeluh, ya, mengeluhkan kehidupan, mencaci maki keadaan, mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan saya sempit, nggak punya duit, ya. Rumah juga seperti ini,
Nah, kemudian bilang nanti kepada suamimu Ismail untuk mengganti palang pintunya, mengganti pagarnya. Kemudian ditanya oleh Ismail ketika pulang, tadi ada orang datang, betul. Apa pesannya? Ganti palang pintunya. Itu artinya engkau harus kembali kepada keluargamu, ya. Diceraikan oleh Nabi Ismail. Pada kedatangan yang kedua, Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya yang baru, nah, bagaimana keadaanmu? Allah Maha Adil, Allah Maha memberikan rizki kami luas, nggak ada kekurangan satu apapun. Apa makananmu? Daging dan air. Didoakan keberkahan oleh Nabi Ibrahim terhadap daging dan air. Maka kalau orang tuanya seperti ini, Pak, soleh, tahu kadarnya, ya, tahu tentang agama, tentang baik buruknya ditinjau dari segi syariat, ya silahkan, ya. Tapi kalau orang tua cuma tendensius, gara-gara nggak suka sayur asem anak mantunya, ya, nyayur asem misalkan, kemudian ceraikan istrimu, saya kan nggak suka sayur asem. Nah ini di luar ketentuan, ya, nggak ada udzur sama sekali dalam udzur syar'i, maka tidak untuk ditaati. Kaum muslimin, walaupun demikian dalam surat Luqman disebutkan ayat 15, ketika orang tua kita meminta untuk berbuat kesyirikan yang mana kita nggak ada ilmu padanya, maka fala tuti'huma, jangan pernah sekali-kali kita taati padanya. Namun perlu diingat, di samping itu dilanjutkan bahwasanya, ya, walaupun kita nggak menaati dalam kemaksiatan, tetap birron biwalidaih, untuk tetap berbakti kepada keduanya. Kaum muslimin, waktu membatasi kita. Nah, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Cukup? Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.